Apakah kamu tahu bahwa proses pembuatan garam sangat mempengaruhi hasil dari garam tersebut? Apabila garam yang dibuat tidak menggunakan prosedur yang sesuai dengan proses pembuatan yang sudah digunakan selama ini, maka hasil garam tidak akan baik. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari garam tersebut. Untuk itu, dibutuhkan teknik yang tepat dalam membuat garam. Pasti kamu akan sangat penasaran dengan proses apa saja yang digunakan dalam pembuatan garam yang baik dan benar, bukan? Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mampir di channel ini. Dan bagi kalian yang tidak keberatan untuk membantu supaya channel ini bisa lebih berkembang, silahkan langsung aja klik like, komen, dan subscribe. Seperti yang kamu tahu, bahwa laut di bumi sangat luas adanya. Laut yang luas itu sendiri merupakan salah satu dari banyaknya penampakan alam yang ada terlihat di bumi. Laut dapat memberikan banyak manfaat untuk semua penghuni bumi. Terlebih lagi, untuk semua makhluk hidup yang ada di lautan. Tak hanya bermanfaat untuk penghuni lautan saja, namun juga sangat berguna untuk makhluk hidup yang ada di daratan. Contohnya, dengan memberikan pasokan garam untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di darat. Kamu tentunya sudah pernah belajar mengenai komposisi dari lautan, bukan? Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa air laut memiliki rasa asin, yang juga dapat bermanfaat untuk menghasilkan garam, yang biasa disebut atau dikenal dengan nama garam laut, yang memiliki banyak kegunaan serta manfaat untuk rakyat sekitar atau seluruh umat manusia. Dalam memanen garam laut, tentunya petani garam tidak menggunakan sembarangan metode atau proses. Seperti yang sudah kami katakan di awal, bahwa ada beberapa proses yang harus dilalui untuk mendapatkan garam, sehingga dapat dimanfaatkan menjadi berbagai jenis garam yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Selain itu, proses pembuatan garam juga hanya dapat dilakukan di daerah pantai atau berbagai wilayah yang dekat dengan lautan. Dalam pembuatan garam, prosesnya dapat disederhanakan dengan memahami proses pengkristalan pada benda cair. Pemanfaatan metode ini sangat berpengaruh pada pembuatan garam laut. Itu baru secara sederhana. Kali ini, kami akan mengajak kamu untuk mengetahui dan mempelajari mengenai proses bagaimana cara memanen garam laut yang biasa dilakukan oleh petani garam secara rinci, agar kamu dapat memahaminya. Untuk itu, sebelumnya kami akan mengajak kamu untuk memahami semua hal tentang garam. Hal itu bertujuan agar kamu dapat mengenal garam lebih dalam. Dalam pembuatan garam, prosesnya dapat disederhanakan dengan memahami proses pengkristalan pada benda cair. Pemanfaatan metode ini sangat berpengaruh pada pembuatan garam laut. Itu baru secara sederhana. Kali ini, kami akan mengajak kamu untuk mengetahui dan mempelajari mengenai proses bagaimana cara memanen garam laut yang biasa dilakukan oleh petani garam secara rinci, agar kamu dapat memahaminya. Untuk itu, sebelumnya kami akan mengajak kamu untuk memahami semua hal tentang garam. Hal itu bertujuan agar kamu dapat mengenal garam lebih dalam. Sebelumnya, apa itu garam laut? Garam laut dapat dianggap sebagai garam mentah sebelum mengalami proses menjadi berbagai jenis macam garam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Garam laut juga dapat dikatakan sebagai bentuk mentah dari garam dapur yang biasa digunakan oleh ibu kamu dalam membuat hidangan di rumah. Sejatinya, garam laut adalah garam yang dihasilkan dari proses penguapan air laut yang terjadi di laut. Manfaat garam laut sendiri diketahui sangat banyak dan beragam adanya, seperti bermanfaat dalam pembuatan kosmetik kecantikan dan beberapa jenis bumbu dapur. Perlu kamu ketahui bahwa dalam pembuatan garam dapur sendiri ada ilmunya. Ilmu itu sudah diterapkan dari zaman prasejarah hingga era modern saat ini. Sebagian besar juru masak berpendapat bahwa rasa dari garam laut dinilai lebih enak dan sedap dibandingkan dengan rasa dari garam tambang. Garam laut sendiri tidak selamanya dari laut. Ada beberapa jenis garam laut yang proses pemanenannya atau proses pembuatannya terjadi di danau. Walaupun begitu, orang awam akan tetap menyebutnya sebagai garam laut. Danau yang digunakan pun tidak semata-mata danau biasa.
melainkan danau yang memiliki air dengan rasa asin. Diketahui bahwa komposisi dari garam laut umumnya mengandung kandungan beberapa ion yang dinilai dapat dengan mudah larut di dalam air laut. Secara rincinya, garam yang dihasilkan oleh laut atau garam laut mengandung klor dengan jumlah kurang lebih 55,5%, mengandung natrium dengan jumlah kurang lebih 30,8%, mengandung sulfat dengan jumlah kurang lebih 7,7%, dan mengandung magnesium dengan jumlah kurang lebih 3,7%, mengandung kalsium dengan jumlah kurang lebih 1,2%, dan terakhir, mengandung kalium dengan jumlah kurang lebih 1,1%. Selain itu, ada mineral yang sangat berguna dan bermanfaat untuk tubuh manusia, yaitu iodium. Sayangnya, kandungan iodium dalam garam laut dinilai sangat kecil. Lalu, bagaimana dengan garam-garam yang dijual dengan embel-embel garam beriodium? Garam-garam laut tersebut telah difortifikasi atau secara sederhana ditambahkan dan diperkaya dengan iodium di dalamnya. Selain itu, ada mineral yang sangat berguna dan bermanfaat untuk tubuh manusia, yaitu iodium. Sayangnya, kandungan iodium dalam garam laut dinilai sangat kecil. Lalu, bagaimana dengan garam-garam yang dijual dengan embel-embel garam beriodium? Kebutuhan tubuh manusia akan nutrisi yang terkandung dalam garam memang sudah tidak bisa terelakkan lagi. Manusia pada dasarnya diharuskan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan nutrisi pada tubuhnya, termasuk dengan kebutuhan nutrisi sodium, untuk dapat memenuhi kebutuhan sodium. Manusia biasanya menggunakan garam yang biasanya mengandung sodium. Mineral sodium sendiri memiliki banyak kegunaan untuk tubuh manusia, seperti berguna untuk menyeimbangkan kandungan elektrolit yang ada dalam tubuh. Kandungan elektrolit yang seimbang akan membuat tubuh menjadi tetap terhidrasi. Di samping itu, elektrolit juga sangat berpengaruh terhadap kontrol transmisi saraf serta fungsi otot. Tak hanya itu saja, ada banyak lagi manfaat dari garam laut. Berikut ini manfaat lain dari garam laut yang harus kamu ketahui. Yang pertama, dapat membantu meredakan artritis. Manfaat atau adanya khasiat antiinflamasi yang terkandung dalam garam laut merupakan satu-satunya elemen serta kunci dalam upaya mengurangi rasa sakit serta peradangan bagi orang-orang yang menderita adanya radang sendi. Beberapa hasil penelitian membuktikan adanya khasiat yang muncul hanya dengan mandi menggunakan campuran air garam laut, serta ada cara lain, yakni dengan cara mencampurkan garam laut ke makanan yang akan disantap. Kedua, cara itu sudah mampu membuktikan adanya khasiat menyembuhkan yang datang dari garam laut. Hasil yang keluar adalah berkurangnya rasa sakit dan peradangan yang terjadi pada penyakit osteoartritis serta rheumatoid. Yang kedua, garam laut dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Garam laut dikenal memiliki sifat alkali. Sifat ini merupakan sifat yang dapat membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah adanya infeksi yang berasal dari virus dan bakteri. Di samping itu, adanya kandungan mineral dalam garam dapur juga mendapat peranan penting. Kandungan mineral yang terkandung dalam garam dapur antara lain seperti fosfor, zinc, zat besi, mangan, kalium, serta magnesium. Kandungan mineral yang beragam itu memberikan manfaat dengan meningkatnya kekebalan tubuh. Manfaat lain dari kandungan nutrisi dan mineral yang terkandung dalam garam laut adalah menangkal demam, pilek, alergi, serta flu. Yang ketiga, garam laut dapat meningkatkan kesehatan jantung. Untuk menjaga serta meningkatkan kesehatan jantung, diperlukan beberapa mineral serta nutrisi yang berasal dari garam laut. Nutrisi dan kandungan mineral tersebut adalah natrium serta kalium. Kedua mineral tersebut sangat baik dalam menjaga kecepatan detak jantung yang normal, serta baik untuk meningkatkan kesehatan jantung kamu. Garam laut tidak memberikan efek peningkatan tekanan darah. Sangat berbeda dengan garam biasa. Justru garam laut
dinilai dapat membantu menurunkan hipertensi. Keempat, garam laut dapat menjaga kesehatan pencernaan. Garam laut dinilai dapat membantu melancarkan organ tubuh serta sistem pencernaan manusia. Lancarnya sistem pencernaan dapat membuat adanya peningkatan enzim amilase pada indera perasa yang berfungsi untuk memecahkan karbohidrat. Apabila manusia mengalami kekurangan sekresi asam klorida, mereka secara otomatis akan mengalami beberapa penyakit, seperti penyakit kembung, penyakit gangguan pencernaan, kram perut, mulas, dan masih banyak lagi. Mengkonsumsi garam laut juga dapat membantu lambung menghasilkan enzim asam klorida yang sangat bagus untuk membantu lambung dalam memecah makanan, sehingga lambung bekerja tidak terlalu keras. Yang kelima, garam laut membantu mengatasi masalah pernapasan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa garam laut mengandung kandungan antiinflamasi. Kandungan ini ternyata dapat memberikan efek menenangkan, serta membantu melancarkan masalah pernafasan. Selain itu, garam laut juga dapat membantu dalam membersihkan adanya endapan lendir serta dahak yang tinggal dalam saluran hidung. Yang keenam, garam laut dapat mengurangi tekanan stres. Adanya manfaat dari adaptogenik serta obat penenang, garam laut dapat secara aktif membantu mengeluarkan besar kecilnya dua hormon yang ada dalam tubuh. Kalau hormon yang dimaksud adalah hormon serotonin dan melatonin, apa fungsi dari kedua hormon tersebut? Keduanya berfungsi sebagai hormon yang dapat membantu seseorang merasa rileks, tenang, serta tidur jauh lebih nyenyak. Mengkonsumsi garam laut juga dapat membantu menstabilkan stabilitas mental seseorang dengan menggunakan manfaat garam dalam mengatur hormon dalam tubuh. Hal ini dimisalkan apabila stres, maka kadar serotonin akan dikurangi dan membantu mengurangi kecemasan serta membuat perasaan lebih bahagia. Mengkonsumsi garam laut juga dapat membantu menstabilkan stabilitas mental seseorang dengan menggunakan manfaat garam dalam mengatur hormon stres dalam tubuh. Hal ini dimisalkan apabila stres, maka kadar serotonin akan dikurangi dan membantu mengurangi kecemasan serta membuat perasaan lebih bahagia. Seperti dugaan kamu, langkah pertama untuk membuat garam laut adalah dengan mengumpulkan air laut. Para petani garam akan mengalirkan air yang berasal dari laut menuju ke daerah yang lebih luas. Tentunya, daerah tersebut sudah disediakan khusus untuk membuat garam laut. Untuk mengumpulkan air laut ke daerah yang dikhususkan untuk membuat garam, yaitu dengan menggunakan teknik layaknya teknik pasang surut, seperti fenomena alam. Mengapa menggunakan teknik pasang surut? Karena menurut sebagian petani garam, teknik tersebut adalah teknik yang sangat tepat dalam pembuatan garam. Teknik tersebut dinilai lebih mudah dan lebih menghemat waktu serta tenaga. Yang menjadi fokus dalam menggunakan teknik itu adalah dengan pelaksanaannya yang harus sabar dan benar. Hal itu dilakukan juga dengan fungsi agar jumlah keseluruhan air yang terkumpul sesuai dengan target. Setelahnya, dilanjutkan dengan proses penjemuran untuk mengubah bentuk air laut menjadi kristal. Air yang sudah terkumpul dengan jumlah sesuai dengan target kemudian dijemur di bawah terik sinar matahari secara langsung. Proses penjemuran ini akan memanfaatkan proses penguapan yang akan membuat air laut terangkat dan menjadi kristal. Kristal itu terbentuk dari air laut yang mengalami penguapan dan menyisakan butiran-butiran. Butiran kristal itu akan dipanen dan selanjutnya akan diubah menjadi garam. Langkah atau proses kedua ini juga tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Proses ini sangat bergantung dengan keadaan terik matahari pada saat itu. Apabila matahari memiliki terik yang buruk atau tertutup awan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Setelah melewati proses ini dengan lancar, akan dilanjut dengan proses selanjutnya,
yakni proses memanen garam. Tahukah kamu, waktu yang digunakan untuk membuat garam adalah sekitar 30 hari, atau sama dengan 1 bulan. Lumayan lama bukan? Setelah 1 bulan lamanya, air laut tersebut dijemur. Air laut tersebut akan berubah menjadi kristal dan selanjutnya diolah menjadi garam. Sebenarnya, kristal-kristal tersebut sudah menjadi garam. Namun, masih harus menerima proses hingga menjadi garam yang bisa didistribusikan. Garam-garam yang dipanen akan memiliki warna putih serta memiliki bentuk seperti kristal kecil. Teksturnya belum sepenuhnya lembut dan terurai. Kristal kecil tadi kemudian dihaluskan dan diproses. Lalu, dimasukkan beberapa nutrisi mineral sesuai dengan fungsi dari garam laut tersebut akan diolah menjadi garam apa. Kondisi cuaca dan angin sangat mengambil kendali penting terhadap proses penjemuran garam. Apabila ada angin yang kencang, maka proses penjemuran akan berjalan dengan lancar dan selesai dengan cepat pula. Penjemuran garam dilakukan di tanah tanpa alas. Tanah juga berfungsi untuk menyerap air melalui bawah dan membantu proses penjemuran. Apabila tanah dengan daya serap rendah, pasti akan memperlambat proses penjemuran tersebut. Nah, itulah proses pembuatan garam laut yang dapat kami sampaikan kepada kamu. Memang pembuatan garam laut tergolong mudah, hanya dengan memanfaatkan sinar matahari dan proses penguapan. Namun, proses itu memerlukan waktu yang lama serta keadaan cuaca yang mendukung pula. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mampir di channel ini. Dan bagi kalian yang tidak keberatan untuk mendukung supaya channel ini bisa lebih berkembang, silahkan langsung saja klik like, komen, dan subscribe. See you on the next video.